Hati yang kosong dan tekad yang goyah bisa banget undang masalah. Masalahnya bisa berupa perselingkuhan yang ujungnya tindakan yang tidak diinginkan. Dian yang pada tahun 2019 berusia 45 tahun, warga Perum Kria Jatinangor 2 Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, kabarnya udah punya suami. Tapi dia sering merasa kesepian. Aku nggak nemu infonya apakah kesepiannya karena suaminya itu kerjanya jauh atau ada hubungan yang nggak harmonis. Tapi sampai suatu hari kesepian Dian ada ujungnya. Sejak dia kenal seseorang karyawan koperasi yang sering memberi jasa hutangan ke warga bernama Sabar Manulang atau Gufron, 48 tahun, yang juga sebenarnya sudah berkeluarga. Hingga akhirnya hubungan mereka antara Dian dan Gufron ini semakin dekat. Bahkan Gufron main ke rumah Dian ketika rumah lagi sepi. Intinya mereka pacaran. Karena kesepiannya itu, Dian juga sering berselancar di Facebook, berkenalan dengan orang-orang baru. Nah, di Facebook ini Dian kenalan sama pria yang namanya Jufrizal atau Jeffrey, 44 tahun, asal desa Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Losmawe, Aceh, yang lagi ngerantau ke Jakarta dan kerja sebagai pengurus proyek di Jakarta. Singkat cerita, dengan Jeffrey pun Dian akhirnya dekat dan menjalin hubungan. Bahkan di saat Dian juga masih berhubungan dengan Gufron dan tentunya bersuami. Dari Jeffrey, Dian sering dihujani dengan hadiah-hadiah. Mereka juga pernah ketemuan di Sumedang, juga di stasiun Manggarai. Imbalannya, Jeffrey minta Dian ngirimin foto-foto aduhai ke dirinya. Permintaan itu diturutin sama Dian. Apalagi sebelumnya atau sesudahnya, Jeffrey suka ngasih barang-barang kesukaannya. Suatu hari, Dian sama Jeffrey kopdar. Di hari itu, Jeffrey akhirnya tahu kalau Dian ternyata punya cem-ceman lain selain dirinya yang bernama Gufron. Otomatis Jeffrey sakit hati. Dia cemburu ditigakan kali ya oleh Dian. Padahal Jeffrey sendiri juga sudah beristri yang ada di Aceh. Jeffrey minta Dian untuk putusin Gufron. Kalau enggak, Jeffrey bakal sebarin foto aduhai Dian termasuk ke suami dan anak Dian. Ternyata Jeffrey nggak asal ancam. Dia benar-benar kirimin foto aduhai Dian ke Gufron sebagai gertakan ke Gufron, dan Jeffrey juga ancam bakal nyebarin info terlarang itu ke istri Gufron kalau Gufron nggak mutusin Dian. Jeffrey juga ngancem kalau Gufron akan dilaporkan udah berselingkuh kepada suami Dian. Terbukti rumah tangga Gufron jadi dordar karena Gufron ketahuan selingkuh. Long story short, Gufron jadi dendam sama Jeffrey. Apalagi di perang pesan mereka, Jeffrey ada ancaman kepada Gufron. Bahkan ada juga menghina suku asal Gufron. Gufron lalu merencanakan ingin ngasih pelajaran ke Jeffrey supaya Jeffrey diem. Tindakan yang ternyata gak akan Gufron lakukan sendiri. Dia ajak Dian juga beberapa temannya, termasuk teman satu asal suku Gufron. Dian yang diperebutkan memilih ada di sisi Gufron. Dia setuju untuk ikut membantu Gufron ngasih pelajaran kepada Jeffrey. Adalah pertemuan pada Senin 12 Maret 2019 sekitar jam 6:30 malam di rumah Eni Lestari di perumahan Puskopad, Tanjung Sari. Gufron bersama dengan Dian, Eni, dan John serta Iis berkumpul untuk membahas penyelesaian masalah dengan memberikan pelajaran kepada Jeffrey. Dari pertemuan itu dilanjut ke pertemuan di hari Minggunya di 17 Maret 2019 jam 11 siang. Saat itu Dian lagi di rumah Eni. Datanglah Gufron dengan Andi, John, dan Maradu juga Iis menggunakan mobil Terios hitam milik Gufron untuk jemput Dian dan Eni. Dan selanjutnya mereka menuju rumah makan Kampung Bagus daerah Rancakalong untuk makan sambil membahas jenis pelajaran dan bagaimana cara memberikan pelajaran kepada Jeffrey. Sambil makan, mereka nyusun siasat. Gimana nih pelajaran itu bisa segera diterima Jeffrey? Maradu kemudian ngasih ide supaya Dian dan Jeffrey ketemuan. Alasannya, Dian ingin berkeluh kesah soal rumah tangganya. Ditentukanlah titik temunya itu adalah di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Dengan HP Eni, Dian lalu menghubungi Jeffrey. Mereka kemudian janjian di Terminal Kampung Rambutan besok paginya.
Kelar janjian, dari rumah makan mereka lanjut untuk karaokean. Dan kelar karaokean yang udah malam banget, Iis ternyata dia nggak bisa ikut ke terminal Kampung Rambutan karena sakit. Jadilah Iis diantarkan ke rumahnya dulu, lalu juga nganterin John yang ternyata nggak jadi juga ikut ke Kampung Rambutan karena ada keperluan sama istrinya. Tinggallah di mobil ada Dian, Gufron, Andri, Eni, dan Maradu menuju terminal Kampung Rambutan dengan mobil Terios hitam milik Gufron. Posisi Maradu yang mengemudi dan Eni di sampingnya. Di jok tengah ada Andri di belakang Maradu, Dian di tengah, dan sebelahnya ada Gufron. Selama di perjalanan itu, Gufron memerintahkan Dian untuk keep in touch dengan Jeffrey. Dengan HP ini, Dian memberitahu kalau dia sudah OTW terminal Kampung Rambutan bersama Eni menggunakan bis. Tibalah mereka di terminal Kampung Rambutan pada Minggu 18 Maret 2019 di subuh sekitar jam 5 pagi. Mobil diparkirkan di luar terminal agak jauh. Dalam mobil mereka nunggu kedatangan Jeffrey. Ketika Jeffrey ngabarin dia udah datang, Gufron, Maradu, Andri keluar dari mobil dan jalan masuk terminal. Sementara Dian dan Eni mengikuti mereka dari belakang agak jauh. Terlihat Jeffrey lagi beli tiket busway. Dengan cepat, Gufron langsung mendekati Jeffrey dan meminta dia mengikutinya. Andri juga menggangin tangan Jeffrey, menahannya kabur. Jeffrey merontak mencoba melepaskan pegangan Andri di tangannya. Gufron minta Jeffrey ikut dia, tapi jelas Jeffrey menolak. Gak terima penolakan Jeffrey, Andri langsung melayangkan tangannya kepada Jeffrey sambil mengatakan, "Foto tak berbusana siapa yang kamu sebarkan? Siapa yang mau kamu habisi?" "Tidak ada," jawab Jeffrey sambil mengaduh dan minta ampun. Gufron gercep nahan Jeffrey yang berusaha melarikan diri dengan menarik tangan Jeffrey. Hingga yang tadinya Jeffrey dipegang Andri, sekarang dipegang Gufron. Jeffrey kemudian dibawa keluar dari loket tiket busway tersebut ke tempat lain di mana ada Maradu. Jeffrey masih berusaha melepaskan diri untuk kabur. Maradu langsung melayangkan kakinya ke perut Jeffrey hingga dia terjatuh. Di area itu saya juga agak bingung, kok nggak ada ya yang nolongin Jeffrey? Apakah memang masih sepi banget situasinya? Atau memang tidak ada yang ingin ikut campur untuk menolong? Jeffrey menerima berbagai bentuk kekerasan dengan tangan kosong dari kawanan Gufron di wajah, juga di tubuhnya yang lain. Jeffrey lalu dibawa naik angkutan umum untuk menuju mobil Gufron. Di angkot, Gufron lagi-lagi ngerasin Jeffrey. Singkat cerita, mereka sampai di mobil Terios milik Gufron. Posisi masih sama dengan Maradu yang nyetir, sementara Jeffrey ada di bagian belakang mobil. Di jalan, Gufron lagi-lagi melayangkan dengan keras tangannya ke arah wajah Jeffrey dengan tangan kosong, juga dengan sepatu berkali-kali. Ke wajah, ke tangan, sambil menggertak. "Siapa yang mau kamu habisi? Siapa yang mau kamu seret ke suami Budian? Sekarang saya yang mau seret kamu ke suami Budian." Jeffrey cuma bisa meminta maaf dan meminta ampun. Tapi permohonan itu pastinya nggak didengar. Dan nggak tahu sampai kapan beritanya itu akan berlangsung. Hari itu udah menunjukkan jam 9 pagi 18 Maret 2019. Saat mereka di tol Jagorawi jam 11, Maradu tiba-tiba melipir. Dia turun, dia buka bagasi belakang mobil sambil megangin sabuk, dan dia layangkan sabuk itu berkali-kali ke tubuh Jeffrey. Disusul juga oleh yang lainnya. Melayangkan tangan dengan penuh kekesalan ke bagian tubuh dan wajah Jeffrey. Dia nggak bisa apa-apa, ini udah main thing, udah urusan laki-laki katanya. Setelah itu mereka jalan lagi, tapi Gufron melanjutkan amarahnya ke Jeffrey dan akhirnya mereka sampailah di Kabupaten Sumedang di warung milik John yang lagi nungguin mereka di siang hari itu. Eni dan Dian kemudian pulang naik angkot, sementara Andri, Gufron, dan Maradu ngumpul di warung John. Di sini, John yang bahkan juga nggak kenal Jeffrey ikut nyempetin ngeluapin marahnya ke Jeffrey yang dia tahu udah ngatain sukunya tempo hari di pesannya ke Gufron. Ketika baru beberapa menit di rumah, Dian menerima telepon dari Gufron. Dia memerintahkan Dian untuk menemui lagi mereka di pom bensin untuk berbicara dengan Jeffrey. Pom bensin itu letaknya di pom bensin Ciromed. Sesampainya di pom, Dian langsung masuk ke dalam mobil. Setelah itu, di dalam mobil, Jeffrey yang sudah sangat lemah dan ingin segera mengakhiri penderitaannya, mengatakan permintaan maafnya kepada Dian. Dan dia mengatakan kesanggupannya untuk membayar 10 juta untuk foto-foto aduhai Dian yang udah dia sebarin. Tapi dia menolak, karena Dian merasa harga dirinya tidak bisa dinilai dengan uang 10 juta. Dengan kecewa, Dian lalu pergi. Dia minta diantar ke depan gerbang Perum Gria 2 Jatinangor untuk pulang.
Sementara Gufron, John, Maradu membawa Jeffrey ke wilayah sepi di Tanjung Nadar dengan maksud akan meninggalkan Jeffrey di sana dalam keadaan hidup. Barang-barang Jeffrey dibawa oleh Gufron dan Maradu. Di jalan mereka membuang beberapa barang-barang Jeffrey dan hanya menyimpan 2 HP yang dibawa Maradu, sedangkan 1 HP lain dipakai oleh John, dan Gufron mengambil uang 150.000 milik Jeffrey. Total kerugian Jeffrey sekitar 3,5 juta. Malam hari masih di 18 Maret 2019, Jeffrey yang ditinggalkan di sebuah area sepi di pinggir Jalan Raya Ciranjang, Desa Sukamukti, Cisempak, warga Luyu, Tanjung Medar, Sumedang, hanya menggunakan celana yang dipakainya, berjalan mencari seseorang untuk dimintai tolong. Akhirnya Jeffrey mendatangi sebuah rumah di Dusun Bakan Asem, Kecamatan Tanjung Medar, Sumedang. Rumah milik Bapak Iding. Pak Iding yang saat itu kaget, apalagi dengan orang yang tidak dia kenal, datang hanya mengenakan celana panjang dan banyak bekas di wajah dan tubuhnya, menolong Jeffrey yang sudah kelelahan dan kesakitan. Jeffrey sempat menceritakan kalau dia udah habis-habisan dikerasin oleh 4 orang dan diambilin barang-barangnya. Pak Iding lalu membawa Jeffrey ke Puskesmas Sukamantri dan melapor ke Kapolsek Tanjung Medar. Polsek Tanjung Medar kemudian mulai menyelidiki dengan menanyai Jeffrey yang meski saat itu sedang kesakitan di dadanya, menanyakan orang yang bisa dihubungi. Jeffrey kemudian memberikan nomor istrinya yang ada di Aceh, yang bernama Mahnizar atau KDD. Istri Jeffrey kaget bukan main, karena waktu dia lihat foto yang dikirim oleh kepolisian, suaminya baklur dengan berbagai alat medis di badannya. Dari istrinya, karena dia jauh banget di Aceh, dihubungilah teman-teman satu kontrakan dan satu kerjaan Jeffrey, Andi, Julfan, dan Nazar, datang ke Puskesmas Sukamantri, Tanjung Medar, dan sampai di sana tanggal 19 Maret 2019 pagi. Julfan tahu kalau Jeffrey memang pamit pergi dari tanggal 18 Maret pagi, bahkan memintanya untuk memesankan Grab dengan tujuan terminal Kampung Rambutan. Bahkan Andi juga tahu kalau Jeffrey pergi ke Kampung Rambutan mau ketemuan sama teman wanitanya, dan Andi juga tahu kalau Jeffrey sedang ada masalah dengan seseorang. Ketika bertemu dengan teman-teman kerjanya sekaligus teman sekampung halamannya di daerah Aceh, Jeffrey nyeritain apa aja yang udah dia alami dan mobil yang dipakai orang yang udah membawanya. Jeffrey juga mengeluhkan badannya yang sakit dan minta segera dibawa ke rumah sakit. Dari Puskesmas Sukamantri, Jeffrey dipindahkan ke Rumah Sakit Umum Sumedang. Jeffrey menerima perawatan intensif, dia di ronsen, dan hasilnya ada kelainan pada dadanya sehingga harus segera dioperasi. Namun sayangnya, Jufrizal alias Jeffrey tidak selamat. Jeffrey MD pada Kamis 21 Maret 2019 jam 8 malam. Sementara itu di kejauhan, Mahnizar sang istri terhalang jarak untuk bisa menengok. Dalam kenangannya, dia dan suaminya masih berkomunikasi terakhir pada 7 Juni 2015. Sudah lama suaminya kerja di Jakarta, mengurus proyek, sementara dia dan anaknya tetap tinggal di Aceh. Meski begitu, menurut Mahnizar, Jeffrey tidak pernah lupa kewajibannya, meski ternyata sangat disayangkan sang suami ada main di belakangnya. Jenazah Jufrizal alias Jeffrey tiba di Aceh Sabtu 23 Maret 2019. Jenazah dibawa ke Los Mawe dengan ambulans bantuan Dinsos Provinsi Aceh dan dimakamkan di Utenkot Moa 2 Los Mawe Aceh setelah seluruh pembiayaan pemulangan jenazah mulai dari Sumedang sampai ke Los Mawe ditanggulangi pemerintah Aceh, dan juga ada bantuan dan partisipasi dari alumni SMA almarhum melalui kantor Badan Penghubung Jakarta. Sementara itu, kepolisian Resor Sumedang Polsek Tanjung Medar mencari dan memburu pelaku. Pertama polisi mengamankan Dian. Disinilah Dian baru tahu kalau ternyata Jeffrey MD akibat dari kekerasan yang mereka lakukan sebelumnya. Selanjutnya, dia mengakui kekerasan terhadap Jeffrey ini dilakukan oleh Gufron, Andri, Maradu, dan juga John. Dian berkata, dia bersedia memancing Jeffrey datang karena dia kesal terhadap Jeffrey yang udah nyebarin foto aduhainya ke Gufron. Dian Mardiani kemudian divonis hakim dengan hukuman 3 tahun penjara karena memberi sarana atau keterangan menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan seseorang MD. Sementara Gufron dijatuhi hukuman 19 tahun. Dan untuk sisanya, mohon maaf, saya nggak bisa mendapatkan informasi vonisnya. Dari kisah ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa mengisi kesepian dengan flirting atau menggoda adalah bukan solusi. Apalagi kalian udah ada pasangan sah yang udah ngisi status di KTP. Kalau bosan, bilang aja, semoga ada solusi.
daripada nambah cem-ceman karena suka akan perhatian yang malah berujung penangkapan. Balik lagi ke video simak nanti, jangan lupa like, komen, dan subscribe.